Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah dari Prodi Hukum Tata Negara semester 2 Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Hakikat Negara dalam Sudut Pandang Ilmu Negara. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, sifat hakikat negara. Sifat dari hakikat negara merupakan suatu bahasan yang mengulas tentang makna suatu negara jika ditinjau secara keseluruhan. Dengan demikian, suatu negara tentunya memiliki sifat dan hakikat yang antara negara satu dengan yang lainnya memiliki sifat dan hakikat yang sama. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan antara negara satu dengan yang lain memiliki sifat dan hakikat yang berbeda. Menurut Aristoteles, sifat dari hakikat negara merupakan suatu alat yang semata-mata digunakan untuk memaksakan sekelompok manusia agar tunduk terhadap tata tertib yang baik dalam masyarakat. Adapun penjelasan dari sifat-sifat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bersifat memaksa. Salah satu sifat negara adalah memaksa, di mana negara dapat memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Pemaksaan ini bersifat legal dan dilakukan agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan secara teratur dan akan diberikan sanksi bagi pelanggarnya. Agar sifat memaksa ini dapat dilakukan secara menyeluruh, harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Yang pertama, adanya aturan seperti perundang-undangan, dan yang kedua, penegak hukum seperti adanya polisi dan lain-lainnya. Yang kedua, bersifat monopoli. Negara juga memiliki sifat monopoli segala aspek kehidupan masyarakatnya, namun tetap menghormati norma dalam masyarakat yang dijunjung sejak dulu. Monopoli dilakukan untuk menetapkan tujuan bersama sehingga seluruh warga negara beserta pemerintah memiliki visi dan misi yang sama. Monopoli ini dapat berupa monopoli terhadap sumber daya alam yang berada di wilayah suatu negara atau adanya larangan-larangan terhadap tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan nasional negara. Adapun tujuan negara Indonesia terletak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, bersifat mencakup semua atau all-embracing. Sikap mencakup semua ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara berlaku untuk seluruh warga negara tanpa kecuali yang tinggal di negara tersebut, sehingga kedudukan, kekayaan, tampang, atau apapun tidak dapat mempengaruhi pemberlakuan aturan tersebut. Selanjutnya mengenai teori asal mula negara. Banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang asal mula suatu negara. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Anggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita dapat membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Teori yang kedua yaitu teori kenyataan. Teori ini menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan, artinya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi. Misalnya adanya pemerintahan, wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar. Teori ketiga, teori perjanjian atau kontrak sosial. Teori ini menganggap bahwa negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama
Perjanjian ini dapat antara individu yang bersepakat mendirikan suatu negara ataupun perjanjian antara individu yang menjajah dan yang dijajah. Dan masih banyak lagi teori-teori lainnya seperti teori penaklukan, teori alamiah, teori filosofis, teori historis, teori organis, teori patrilineal dan matrilineal, dan teori kadaluarsa. Selanjutnya mengenai proses terjadinya negara. Yang pertama, proses terjadinya negara itu secara primer. Terjadinya negara secara primer adalah bertahap, yaitu dimulai dari adanya masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju dan tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut J. Jelinek, terjadinya negara secara primer melalui 4 tahapan fase, yaitu fase yang pertama, fase suku persekutuan manusia. Kehidupan diawali dari sebuah keluarga, kemudian menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu atau disebut suku yang akhirnya berkembang menjadi lebih besar dan dipimpin oleh kepala suku yang merupakan primus inter pares. Fase yang kedua yaitu fase kerajaan. Pada fase ini, kepala suku sebagai primus inter pares kemudian menjadi raja dengan cukup wilayah yang lebih luas akibat fakta alamiah maupun karena penaklukan wilayah lainnya. Fase yang ketiga yaitu fase negara nasional. Awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan pemerintahan yang tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan diperintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan, maka fase ini disebut fase nasional. Selanjutnya yaitu fase yang keempat, fase negara demokrasi. Setelah rakyat memiliki kesadaran kebangsaan, kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut, rakyat ingin mengendalikan pemerintahan dan memilih pemerintahnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka yang lebih dikenal dengan kedaulatan rakyat. Maka lahirlah negara demokrasi. Proses terjadinya negara secara sekunder. Terjadinya negara secara sekunder adalah membahas terjadinya negara baru yang dihubungkan dengan negara lain yang telah ada sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengakuan negara lain dalam teori sekunder merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru. Untuk mengetahui terjadinya negara baru dapat menggunakan pendekatan faktual, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada kenyataan dan pengalaman sejarah yang benar-benar terjadi. Satu, penaklukan atau pendudukan, okupasi. Suatu daerah belum ada yang menguasai kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Contoh, Liberia diduduki oleh budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847. Yang kedua, pelepasan diri atau proklamasi. Suatu daerah yang semula termasuk daerah negara tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya seperti Belgia yang melepaskan diri dari Belanda pada tahun 1839. Indonesia tahun 1945, Pakistan tahun 1947 yang semulanya wilayah Hindustan, Bangladesh tahun 1971 yang awalnya wilayah Pakistan, Papua Nugini tahun 1975 yang semulanya wilayah Australia, dan lain-lainnya.
Selanjutnya mengenai lenyapnya sebuah negara. Lenyapnya sebuah negara dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena faktor alam seperti gunung meletus atau bencana-bencana alam besar lainnya yang mengakibatkan hilangnya wilayah suatu negara, yang mengakibatkan negara tersebut tidak lagi dianggap suatu negara. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Di sini maksudnya seperti karena ada penaklukan, revolusi, karena ada perjanjian, dan karena penggabungan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai makalah ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.